Kembali lagi di Munje Redaksi. Bersama saya Ayunda, Rihanna, dan Aziza. Kami akan menyajikan fakta yang aktual, terpercaya, dan boom, meledak. Berita hari ini, TikTok Shop resmi ditutup. Mendak tegaskan nasib commerce lain. TikTok Shop adalah fitur aplikasi yang memungkinkan pengguna dan pembuat untuk mempromosikan dan menjual produk langsung di dalam aplikasi. Fitur ini semakin populer karena kenyamanan dan integrasinya yang mulus dengan pengalaman TikTok Shop. Pengguna dapat menelusuri dan membeli produk tanpa harus meninggalkan aplikasi, menjadikannya toko serba ada untuk hiburan dan belanja. Alasan TikTok kenapa tepat sebagai platform marketing adalah karena adanya fitur bisnis yang hadir sejak awal. Fitur yang satu ini disediakan oleh pihak TikTok untuk membantu kita melakukan promosi. Kita hanya perlu mendaftar di TikTok Commerce, lalu buat akun menjadi publik dan memanfaatkan fitur affiliate. Baru-baru ini, TikTok secara resmi menghentikan operasional TikTok Shop di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2003. Keputusan ini diambil setelah TikTok Indonesia sepakat untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait perdagangan elektronik. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh TikTok Indonesia pada Rabu 3/10 kemarin. Aturan pemerintah yang dipenuhi TikTok, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Permendak 31 tahun 2023 sebagai penyempurnaan Permendak 50 tahun 2020 pada 26 September lalu. Kebijakan ini ditunjukkan untuk menciptakan aturan main yang setara dengan adil bagi e-commerce di tanah air. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa media sosial dilarang berperan ganda sebagai e-commerce. Media sosial hanya bisa mempromosikan barang tanpa melakukan transaksi dalam aplikasi. Saat ini, pemerintah sudah mengatur pemisahan antara e-commerce dan social commerce. Hasilnya, TikTok Shop yang dianggap belum mengikuti aturan tersebut dan harus tutup. Sebagian pedagang offline mengakui bahwa adanya penjualan online membuat penjualan offline jeblok. Namun, bukan berarti kondisi tersebut membuat pemerintah menutup seluruh e-commerce. Seharusnya, pedagang offline bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga semua pedagang bisa memakai kesempatan ini dengan berjualan secara offline maupun online. Namun, pada kenyataannya, masyarakat lebih memilih cara praktis dengan cara transaksi dari rumah. Ricuhnya perdebatan antara e-commerce dan social commerce dikarenakan e-commerce memberikan harga yang terlalu murah dibandingkan dengan harga social commerce. Penutupan TikTok Shop juga mengancam banyak anak muda yang bekerja sebagai host siaran langsung maupun afiliator. Dengan adanya TikTok Shop dan e-commerce lain, omset pendapatan pedagang di Tanah Abang mengalami penurunan. Bahkan, ada beberapa pedagang yang menutup usahanya di Tanah Abang karena tidak balik modal. Salah satu seller TikTok Shop di Medan, Ariadne Sibarani, mengaku menyesalkan keputusan tersebut. Menurutnya, produk dagangannya lebih banyak diminati saat dipromosikan di TikTok ketimbang marketplace lain. Sangat disayangkan dan mengecewakan, padahal TikTok ini sangat bagus untuk meningkatkan penjualan, ungkap Ariadne kepada Detik Sumut, Rabu 27 September 2023. Sayang banget ya, akhirnya kita harus melihat penutupan TikTok Shop ini bukan sebagai akhir dari inovasi digital, melainkan sebagai bagian dari dinamika dan perkembangan sektor e-commerce di tanah air. Padahal ya, TikTok itu kan murah-murah ya. Di sini kita belajar bahwa kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ada penting untuk kelangsungan sebuah platform digital. Mari kita terus mendukung inovasi digital di Indonesia dengan cara yang bertanggung jawab dan berpatuhan pada peraturan yang berlaku. Demikian berita hari ini. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Kami akan kembali dengan berita yang lebih boom, meledak.